Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Yusuf Alvinus Divan. Saya kelas SP5.1 dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Cloud Computing dengan kelompok saya yaitu Mas Vicky Malik. Maka saya tentang penerapan konsep Cloud Computing dan Smart City pada 3 kota yaitu Kota Makassar, Surabaya, dan Denpasar. Pengertian Smart City. Smart City merupakan sebuah konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Penerapan konsep Smart City dalam sebuah perencanaan kota ialah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan transportasi. Kelebihan dan kekurangan Smart City. Kelebihannya yang pertama membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Yang kedua, layanan transportasi yang lebih baik. Kemudian komunitas yang lebih aman, pelayanan publik yang efisien, pengurangan jejak lingkungan, dan peluang pembangunan ekonomi baru. Kekurangannya juga ada, yaitu yang pertama, privasi yang sangat terbatas. Pengguna kamera, keamanan, dan sistem cerdas yang terhubung melalui semua ruang berbeda membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan anonimitas. Teknologi seperti pengenalan wajah secara drastis mengubah konsep privasi diri. Kontrol sosial. Kemampuan untuk melacak dan memusatkan data memberikan kekuatan besar bagi orang yang menangani informasi, baik itu lembaga pemerintah atau swasta. Siapapun yang memiliki akses ke data warga negara dapat mengontrol, menakut-nakuti, dan mencoba memanipulasi opini publik. Kepercayaan jaringan berlebih. Dengan menaruhkan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi tidak kompeten untuk bereaksi atau bertindak dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia. Beberapa kota di Indonesia yang menggunakan teknologi Smart City. 3 kota yang saya pilih yaitu kota pertama yaitu Makassar, kota yang telah mampu memantau kemacetan dan sistem pembayaran parkir online yang sudah on the track. Selain itu, Makassar juga sudah memiliki Makassar Smart Card yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran. Kota yang kedua yaitu kota Surabaya. Salah satunya adalah konsep traffic light yang diatur dengan closed circuit television or CCTV dan integrated traffic system management, di mana ketika antrian panjang di depan lampu lalu lintas, maka secara otomatis lampu berwarna merah akan berjalan lebih pendek. Dan kota yang ketiga yaitu kota Denpasar atau tepatnya di Pulau Bali. Damayana Denpasar Cyber Monitor dengan berbagai aplikasi Smart City disinergikan dalam satu ruangan, meliputi bencana dengan nomor telepon, gawat darurat 112, pemantauan banjir, ATCS, pengaduan rakyat online atau PRO, Denpasar, Geographic Informasi Sistem, dan Sewaka Dharma. Teknologi layanan pada Smart City. Yang pertama ada sensing, menggunakan teknologi perangkat sensor dan video untuk mengumpulkan seluruh informasi yang ada di suatu wilayah, meliputi keadaan di darat, laut, serta keadaan di udara, dan bahkan data luar angkasa jika memungkinkan. Informasi dikumpulkan dari segala aspek yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui teknologi yang ada. Aplikasi dan informasi yang telah dikumpulkan juga bermacam-macam, seperti memprediksi bencana alam,
merancang jalan raya, menentukan safe road, apabila terjadi kebakaran bagi pemadam kebakaran, dan memprediksi terjadinya kejahatan di suatu tempat. Yang kedua ada authentication. Data yang didapat melalui teknologi sensing ditelaah kembali secara berkala baik dari lokasi maupun kondisi harus sevalid mungkin. Validasi data sangat vital untuk keperluan smart city, sehingga kecepatan proses data yang tinggi dan validasi data se-real time mungkin sangat diperlukan. Yang ketiga, monitoring. Informasi yang dikumpulkan melalui teknologi sensing, authentication, kontrol, dan kondisi lainnya harus dapat mendeteksi terjadinya anomali data. Sebagai contoh, apabila anomali data terjadi, sistem harus dapat menemukan lokasi di mana terjadinya anomali data, baik dengan video maupun data lainnya. Berikutnya ada kontrol. Data yang dimonitor, kemudian dianalisis secara real time dan terkontrol. Sebagai contoh, pendingin ruangan di sebuah gedung dapat dimaksimalkan penggunaannya melalui informasi, lokasi, dan lingkungan tempat di mana orang-orang bekerja yang membutuhkannya. Kemudian ada cloud computing. Proteksi informasi dan data dari ancaman bencana alam dan kecelakaan menjadi isu bagi setiap smart city. Cloud computing memberi ruang bagi seluruh informasi yang disimpan dan dapat terus dipakai tanpa harus waspada terhadap berbagai ancaman. Terlebih, kecepatan akses tinggi dan juga fleksibilitas menjadikan informasi tersebut dapat dimanfaatkan dimanapun. Teknologi pendukung pada smart city. Yang pertama ada grid computing. Grid computing merupakan sebuah sistem sumber komputer yang sudah terdistribusi. Sistem yang ada di dalam jaringan tersebut bisa mengerjakan berbagai permasalahan besar yang rumit. Setiap komputer akan bekerja di bawah protokol yang sama, sehingga bisa berfungsi sebagai superkomputer virtual, sehingga bisa berbagi sumber daya. Berikutnya ada cluster computing, merupakan suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang menggabungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan di mana komputer tersebut dapat bekerja sama dalam pemrosesan suatu masalah dari penggabungan beberapa komputer dalam satu jaringan tentu. Komputer tersebut dapat menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi dalam prosesnya. Yang terakhir ada green computing, merupakan suatu cara dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat IT yang lain untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global, maupun pencemaran anggota yang terkait. Dalam komputasi hijau, lebih mengacu pada komputasi yang ramah anggota yang terkait. Tujuan komputasi hijau sama dengan gerakan Go Green pada umumnya, yaitu mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Oke, saya sudah mempresentasikan hasil kerja saya, tugas dari cloud computing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.